Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Christine Kanaswari. Saya mahasiswa S2 di IAIN dengan nomor NIM 256 003 0005. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan analisis manajemen biaya dan balance scorecard pada Indonesia Tax Coalition. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu balance scorecard. Balance scorecard adalah sebuah kerangka kerja manajemen strategis yang dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton dengan fungsi utamanya adalah menerjemahkan visi dan strategi organisasi menjadi serangan indikator kinerja yang terukur dari berbagai sudut pandang atau perspektif, tidak hanya fokus pada aspek finansial semata. Empat perspektif utama dalam balance scorecard atau BSC. BSC memberikan pandangan yang seimbang, yang balance, tentang kinerja organisasi melalui 4 perspektif yang paling terkait dengan hubungan sebab akibat. Yang pertama adalah perspektif keuangan atau financial perspective. Fokusnya adalah tujuan keuangan seperti meningkatkan pendapatan, profitabilitas, dan nilai tambah ekonomis. Yang kedua adalah perspektif pelanggan atau customer perspective. Fokusnya adalah kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, pangsa pasar, dan bagaimana organisasi menciptakan nilai bagi pelanggan. Perspektif ketiga adalah bisnis internal atau internal business process perspective. Dengan fokusnya adalah proses-proses kritis yang menciptakan nilai seperti inovasi, operasi, dan juga layanan purna jual. Perspektif yang terakhir adalah pembelajaran dan pertumbuhan, learning and grow perspective. Fokusnya adalah infrastruktur yang diperlukan untuk mencapai 3 perspektif di atas, termasuk keterampilan karyawan, teknologi informasi, dan budaya organisasi. Tadi kita sudah membahas terkait balance scorecard. Sekarang kita akan membahas terkait analisis SWOT. Analisis SWOT adalah kerangka kerja perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi 4 elemen kunci dalam sebuah proyek, bisnis, atau bahkan diri sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk merumuskan strategi yang efektif dengan cara memaksimalkan potensi internal dan peluang eksternal sambil meminimalkan kelemahan dan ancaman. 4 elemen dalam analisis SWOT. Yang pertama adalah S, yaitu strength atau kekuatan. Jenis faktornya adalah internal dan ini adalah sumber daya, kapabilitas, dan keunggulan yang dimiliki organisasi dan dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah W atau weakness, kelemahan, adalah batasan atau kekurangan internal yang menghambat kinerja dan perlu diperbaiki atau dihindari. Kemudian yang ketiga adalah O, opportunities atau peluang. Ini adalah tren, kondisi pasar, atau faktor-faktor lain di lingkungan luar yang dapat dieksploitasi untuk keuntungan. Kemudian yang keempat adalah threat atau ancaman. Ini adalah potensi masalah, rintangan, atau resiko di lingkungan luar yang dapat membahayakan kinerja atau keberlangsungan. Sekarang saya akan mengaplikasikannya terkait balance scorecard dan analisis SWOT ke dalam lembaga tempat saya bekerja, yaitu Indonesia Tax Coalition. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya ingin menginfokan latar belakang dari Indonesia Tax Coalition. Indonesia Tax Coalition adalah organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada advokasi, transparansi pendanaan, dan peningkatan akses layanan HIV di Indonesia serta memperjuangkan HAM dan populasi kunci. Sebagai lembaga nirlaba yang banyak bekerja dengan mitra seperti Global Fund, UNAIDS, ILO, AIDS Funds, keberlangsungan IAC tidak hanya diukur dari keuangan, tetapi juga efektivitas program, kolaborasi, dan juga dampak sosial. Ini adalah analisis SWOT dari lembaga Indonesia Tax Coalition. Yang pertama adalah strength, kekuatan itu dari jaringan komunitas yang luas, fokus pada advokasi dan hak asasi manusia, kemampuan manajemen program yang baik,
kapasitas SDM yang kompeten dan berpengalaman, serta citra kredibilitas tinggi di tingkat nasional. Untuk W atau weakness, itu kita ada pertama ketergantungan pada pendapatan donor asing dan keterbatasan jangkauan daerah terpencil. Kemudian opportunities atau peluang, itu ada pertama dukungan global fund, dukungan global terhadap isu kesehatan dan HAM, kemajuan teknologi informasi, sinergi dengan program pemerintah, peningkatan kesadaran publik terhadap isu kesehatan seksual, kemungkinan kolaborasi dengan sektor swasta atau CSR. Kemudian threat atau ancaman adalah yang pertama ada stigma dan diskriminasi yang masih tinggi, ketidakpastian pendanaan global, perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah, serta persaingan dengan organisasi yang serupa. Kemudian ini adalah analisis value chain dari Indonesia Aids Coalition. Yang pertama adalah komponen inbound activities atau inbound program. Kegiatan IAC mengidentifikasikan kebutuhan komunitas ODA dan kelompok rentan, menerima dan mengelola dana hibah dari donor seperti Global Fund, UNS, dan Kemenkes. Nilai yang diciptakan adalah data kebutuhan lapangan yang akurat dan pendanaan yang terkelola dengan baik. Komponen kedua adalah program implementation atau operasi program. Kegiatannya adalah menjalankan program advokasi, edukasi, kampanye anti stigma, dan pemantauan layanan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah koordinasi dengan lembaga pemerintahan dan mitra lokal. Nilai apa yang diciptakan itu adalah peningkatan kesadaran publik, akses layanan HIV atau AIDS, dan penguatan posisi ODA. Komponen ketiga adalah outreach dan advokasi. Bentuknya distribusi nilai sosial. Kegiatan IAC-nya adalah menyebarkan informasi HIV AIDS melalui media sosial, workshop, dan jaringan komunitas. Kemudian advokasi kebijakan publik di tingkat nasional dan juga daerah. Nilai yang diciptakan adalah dampak sosial yang luas, perubahan kebijakan pro-ODA, dan penerimaan di masyarakat. Komponen keempat adalah partnership dan collaboration atau kemitraan. Kegiatannya adalah bekerjasama dengan pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan media. Nilai yang diciptakan adalah meningkatkan legitimasi, cakupan program, dan keberlanjutan organisasi. Komponen yang kelima adalah monitoring dan evaluasi atau MNI. Kegiatannya adalah melakukan pelaporan, riset dampak, dan juga audit dana. Mengumpulkan feedback dari komunitas dan mitra. Nilai yang diciptakan adalah akuntabilitas tinggi dan perbaikan berkelanjutan terhadap program. Faktor penentu keberhasilan atau CFC-nya IAC. Yang pertama adalah komitmen politik dan dukungan legislatif. Itu ada dukungan dari pemerintah pusat dan daerah terkait regulasi dan kebijakan yang mendukung. Legalitas untuk tindakan advokasi dan intervensi medis, karena tanpa komitmen politik, rekomendasi sulit diimplementasikan. Yang kedua adalah koordinasi multi pemangku atau kepentingan. Itu ada pemerintah, lembaga HAM, organisasi masyarakat sipil, komunitas terdampak, donor harus bekerjasama dengan IAC dan mampu membangun aliansi dengan jaringan. Yang ketiga adalah pendanaan yang memadai dan berkelanjutan, baik dari donor maupun pendanaan domestik. Yang keempat adalah kemampuan teknis dan inovasi, misalnya menggunakan tes mandiri, AF generasi baru, pengembangan pedoman teknis, dan advokasi berbasis bukti. Yang kelima adalah partisipasi dan keterlibatan komunitas, populasi kunci yang terdampak. Komunitas HIV/AIDS dan kelompok rentan sebagai mitra aktif bukan sekedar objek. Keterlibatan mereka meningkatkan relevansi intervensi penerimaan dan dampak. Yang keenam adalah ketegasan dan dalam advokasi dan kebijakan publik. Menyuarakan rekomendasi yang spesifik serta kemampuan mendorong implementasi kebijakan. Yang ketujuh adalah monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas. Itu memantau capaian, mengevaluasi program, dan bertanggungjawabkan penggunaan dana dan output yang dihasilkan. Yang kedelapan adalah kesinambungan atau strategi jangka panjang. Tidak hanya program jangka pendek, tapi visi untuk 2030 target bebas AIDS, perencanaan yang memperhitungkan tantangan jangka panjang, perubahan lingkungan donor, dan kebijakan global. Yang kesembilan adalah penggunaan data dan bukti, evidence based, rekomendasi berdasarkan data seperti estimasi jumlah ODA, capaian ODA yang mengakses obat. Data yang akurat dapat memberikan kredibilitas dan dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan. Dan terakhir adalah adaptasi terhadap hambatan seperti stigma, regulasi, dan juga sosial budaya.
HIV/AIDS tidak hanya masalah medis, tapi juga sosial, budaya, stigma, dan diskriminasi. Prosedur harus mengakomodir pendekatan sensitivitas budaya, advokasi HAM, pendidikan mendasar di masyarakat terkait HIV. Berikut adalah perspektif balance scorecard jika diimplementasikan ke dalam Indonesia AIDS Coalition. Dari perspektif keuangan, itu mengelola dana secara efisien, transparan, dan akuntabel. Penentu kesusahannya adalah efektivitas penggunaan dana, transparansi dan kepatuhan terhadap aturan donor, ketepatan waktu pelaporan keuangan, dan pengendalian biaya operasional agar proporsional dengan output program. Perspektif yang kedua adalah pelanggan atau penerimaan manfaat. Fokus umumnya kepuasan dan kepercayaan donor, mitra, serta penerimaan manfaat. Penentu kesuksesannya itu kepercayaan dari donor internasional, kolaborasi baik dengan Kemenkes, LSM daerah, reputasi organisasi, dampak nyata program terhadap peningkatan akses layanan HIV. Yang ketiga adalah perspektif proses internal business proses perspektif. Fokus umumnya adalah efisiensi dan efektivitas proses organisasi. Penentu kesuksesannya ada prosedur bisnis dan SOP yang jelas, efisien, dan dipatuhi semua tim. Sistem pemantauan dan evaluasi program berbasis data atau MNI system, mekanisme koordinasi lintas departemen yang cepat dan responsif, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap kebijakan donor. Perspektif terakhir adalah pembelajaran dan pertumbuhan, learning and grow perspective. Fokus umumnya itu peningkatan kapasitas sumber daya manusia, teknologi, dan inovasi organisasi. Penentu kesuksesannya adalah peningkatan kapasitas staf melalui pelatihan keuangan, monitoring, advokasi, dan digital data. Budaya organisasi yang kolaboratif dan berorientasi pada hasil, serta adopsi sistem digital untuk manajemen dokumen dan pelaporan ke donor. Jika kegiatan tadi kita bentuk menjadi peta strategi, pertama dari pembelajaran dan pertumbuhan, yang mana pelatihan SDM itu bisa menghasilkan koordinasi lintas departemen cepat dan juga efisiensi penggunaan dana hibah. Kemudian budaya kolaboratif dan berorientasi hasil itu bisa berpengaruh terhadap reputasi kredibilitas transparan dan kolaborasi dengan Kemenkes dan LSM. Digitalisasi sistem pelaporan itu bisa berpengaruh kepada koordinasi lintas departemen cepat, sistem MNI yang berbasis data. Inovasi berbasis komunitas itu bisa berpengaruh kepada dampak nyata program HIV dan juga kolaborasi dengan Kemenkes dan LSM. Kemudian kita lanjut ke perspektif internal. SOP dan prosedur efisien yang jelas itu bisa membantu ke proses kepercayaan donor di internasional dan juga efisiensi penggunaan dana hibah. Kemudian sistem MNI yang berbasis data itu bisa mempengaruhi reputasi yang kredibel dan juga kepercayaan donor internasional. Koordinasi lintas departemen itu bisa berpengaruh kepada dampak nyata program HIV dan reputasi yang kredibel. Manajemen resiko dan kepatuhan donor itu bisa berdampak pada audit bersih dan tepat waktu serta reputasi kredibel dan transparan. Kita lanjut ke perspektif ketiga yaitu pelanggan atau stakeholder. Dari kepercayaan donor internasional, kita bisa mendapatkan pendanaan donor yang berkelanjutan. Dengan kolaborasi dengan Kemenkes dan LSM, kita bisa mengendalikan audit bersih tepat waktu dan efisiensi penggunaan hibah. Dengan reputasi dan kredibel yang transparan, kita bisa pendanaan donor yang berkelanjutan. Dengan dampaknya ke program HIV, kita juga bisa melakukan pendanaan donor yang berkelanjutan. Perspektif terakhir adalah keuangan, di mana ini menghasilkan efisiensi penggunaan dana hibah, audit bersih dan tepat waktu, pengendalian biaya operasional, dan pendanaan donor berkelanjutan, sehingga semuanya bisa satu kesatuan menjadi keberhasilan program IAC. Sekian penuntas yang saya dapat sampaikan. Setelah ini saya akan menunjukkan beberapa aktivitas atau kegiatan dari Indonesia AIDS Coalition.
Dengarkan detak jantung kita yang seirama. Dunia terkadang terasa berat, kau bercahaya seperti obat. Jangan ragu untuk berbagi rasa, teman sejati itulah kita. Itulah kita. Biarlah bintang di langit malam, mereka bersinar memberi terang. Begitulah kita, tak pernah sendiri, tak pernah sendiri. Tetaplah jadi bintangku kawan, yang selalu bersinar terang. Selama ada cinta dan setia kawan, setia kawan. Setiap nafas adalah doa, senyum tawa adalah semangat. Kita pelangi setelah hujan, cerahkan dunia yang gelap, bersinar hati yang terang. Bersama kita nyanyikan na 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 na. Teman sejati takkan pernah